Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim An-Nahl ayat 68 ayat 69, yaitu bab tentang lebah. Salah satu hewan yang dinarasikan di dalam kitab suci kita dan menjadi judul surat, salah satu surat, yaitu surat ke-16. Hadirin, di ayat ini saya tampilkan i'rab dari setiap kata. Kita sekarang bisa mendapatkan Al-Quran dengan mushaf i'rab yang di situ cukup lengkap, hanya saja mungkin tulisannya cukup kecil sehingga agak sulit kita baca kecuali dengan alat bantu. Jadi di sini saya tampilkan semua, tapi tidak saya jelaskan satu persatu. Ya, di sini ada huruf athof, ada 3 huruf athof, yaitu satu huruf athof yang muncul 3 kali, yaitu wa. Kemudian ada huruf jar, ada 2 huruf jar, yaitu ila dan min, tapi min muncul 3 kali. Jadi ada 4 huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang membuat isim yang mengikuti. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada 3 kata, yaitu isim, fi'il, dan haraf. Isim, haraf, fi'il itu kata kerja, haraf itu partikel, sedangkan isim itu selain kata kerja dan partikel. Sederhananya itu kata benda, tetapi tidak hanya kata benda, tetapi kata sifat, bilangan, nah, itu masuk isim. Nah, isim bentuk aslinya kalau kita lihat di kamus yang sahih itu selalu berakhiran dhammah. Jadi seperti al-kitabu, buku, kemudian al-baitu, rumah, bahkan an-nahlu, lebah, itu akhirnya adalah dhammah. Ya, itu bentuk aslinya, bentuk versi kamus begitu. Nah, begitu diawali dengan huruf jar ya di sini, maka kata itu berhukum majrur. Jadi di jar. Nah, tanda asli jar itu adalah kasroh, sehingga al-baitu menjadi al-baiti, an-nahlu menjadi an-nahli, al-jibalu menjadi al-jibali, minal jibali. Jadi begitu, ya. Jadi di sini wa auha rabbuka ilan nahli. Nah, dan rabbuka, Tuhanmu, mewahyukan. Wa auha rabbuka. Jadi di sini adalah jumlah ismiyah. Jadi nominal sentence, karena didahului oleh verbal sentence. Jadi kata kerja fi'li, kalimat fi'liyah, karena didahului oleh fi'il. Jadi fi'ilnya adalah auha, rabbuka adalah fa'il.
Nah, subjek dan predikat di dalam bahasa Arab itu berhukum marfu. Dibaca versi aslinya itu adalah dhammah dengan tanda dhammah. Jadi Rabbun, nah jadi di sini subjeknya atau fa'ilnya atau pelakunya adalah Rabbun, Tuhan. Ya, Tuhan, tetapi tanwinnya dihilangkan karena posisinya adalah mudhof. Dengan mudhof ilaihnya adalah ka. Ka itu adalah dhamir muttasil. Jadi pronoun yang nempel, begitu. Karena itu hukumnya mabniyun tetap mestinya, karena ini berhukum majrur, tetapi tidak dibaca kasroh karena mabni tetap. Jadi wa auha rabbuka, Tuhanmu mewahyukan ilan nahli, pada lebah. Nah ini jadi an-nahlunya menjadi nahli. Anit tahidi, agar membuat buyutan. Nah, buyutan itu maf'ul, objek. Hukum objek dan keterangan di dalam bahasa Arab itu mansub. Tanda asli dari mansub itu fathah. Jadi buyutun itu menjadi buyutan, berubah. Tandanya adalah fathah. Berarti dia objek, begitu. Jadi untuk membuat rumah minal jibali, di gunung, wa mimman wa minas syajari, dan di pepohonan, wa mimma ya'rishun, dan dari apa-apa yang telah dibuat oleh manusia. Itu. Jadi di ayat ini lebah itu memang oleh Allah ya diizinkan, bahkan diperintahkan untuk membuat sarang mereka di gunung, di pepohonan, di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Nah ini ya. Nah alhamdulillah dulu masa kecil saya kakek itu membuat rumah lebah dari potongan batang kelapa yang kemudian dibelah dua ya, dan di tengahnya dilobangi. Nah itu lalu diberi di belahan itu diberi slet, begitu, yang membuat lebah itu bisa keluar masuk. Nah ini jadi itu yang man-made hive jadi serang buatan manusia ya. Nah itu jadi di sini wa mimma ya'rishun. Nah itu ya. Jadi ada di pohon-pohon juga, di pohon-pohon yang berlobang, kemudian disitulah lebah itu membuat sarang ya. Nah itu, nah itu ayat ke-68 ya. Di ayat 69 karena panjang maka uraiannya juga panjang, tapi ini sudah tidak saya tampilkan satu persatu, saya edit supaya agak cepat pembahasannya. Kemudian summa kuli min kullis samarati ya. Kemudian nah ini fi'il amr, kulinya itu yang diperintahkan itu adalah lebah, itu isim muannas ya. Itu isim muannas, lebah itu muannas. Summa kuli, kemudian makanlah min kulli samarati ya, min kulli, kullun aslinya ini kullun menjadi min kullin, tapi karena mudhaf as-samarati itu mudhaf ilaihnya, jadi tidak dibaca tanwin kalau mudhaf. Min kulli samarati, jadi di setiap buah-buahan jadi dari tiap buah-buahan atau dari semua buah-buahan, fasluki, kemudian ikuti subula rabbiki. Nah kalau tadi rabbuka ya, ini subula rabbiki ya. Ini jadi jalan Tuhanmu.
Jadi subulan itu sebenarnya objek juga. Nah, tapi mudhof terhadap Rabbun itu, sehingga menjadi subula Rabbin. Tapi Rabbin di sini tanwinnya hilang karena dia menjadi mudhofnya ki, kamu. Jadi Tuhanmu, tapi di sini bukan ka. Kalau ka tadi wa auha rabbuka, kanya merujuk pada Rasulullah. Itu Tuhanmu. Jadi ayat ini mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya, wa auha rabbuka, Tuhanmu telah mewahyukan ilan nahli, begitu. Nah, sedangkan di sini subula rabbiki, jalan Tuhanmu, munya di sini merujuk pada lebah. Nah, lebah itu muannas. Jadi bukan ka dhamir muttasilnya, tapi ki. Sama dengan kalau dhamir munfasilnya itu adalah anti. Tapi kalau kamu laki-laki itu adalah anta. Nah, itu ya. Nah, muttasilnya kalau yang mudzakkar itu ka. Kalau yang muannas itu ki. Subula rabbiki dzululan. Nah, ini keterangan ya. Jadi jalan yang mudah. Jadi dululannya itu menuju pada subula. Nah, itu. Jadi di sini diperintahkan untuk makan dari buah-buahan ya. Ini. Dan kemudian mengikuti jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Jadi ini menarik ya, karena lebah itu ketika sudah dewasa tugasnya itu mencari makan, dan diantaranya kemudian adalah mengumpulkan nektar dari bunga-bunga. Nah, lebah itu bisa merantau ya, kemampuannya hingga jarak 5 kilo, dan itu kemudian kembali ke sarangnya. Nah, ini. Jadi kalau semut bisa mendeteksi katakanlah gula sampai radius 2 meter. Nah, kalau lebah itu bisa sampai 5 kilo. Dan kemudian kembali itu ya, tanpa harus tersesat. Nah, jadi ini keistimewaannya ya, makhluk sekecil itu bisa nyari bunga kemudian kembali ke tempatnya ya, kembali ke sarangnya itu, dan enggak kesasar itu. Nah, yahruju min butuniha. Nah, karena lebah itu muannas ya, yahruju min butuni, butunun ya, butunun itu perut. Tapi sekali lagi karena huruf jar depannya min maka menjadi butunin. Tetapi karena mudhof dhammahnya hilang menjadi butuni. Nah, mudhof ilaihnya adalah ha. Dhamir muttasil dia tunggal ketiga, tetapi muannas itu ha. Kalau mudzakkar itu hu, tapi karena ni itu menjadi hi. Nah, itu butunihi gitu kalau mudzakkar, tapi karena muannas butuniha. Ya, karena muannas itu. Syarabun minuman, muhtalifun alwanuhu. Minumannya ya, jadi minuman di sini adalah isim mudzakkar. Syarabun muhtalifun alwanuhu ya, yang beraneka warna, yang bervariasi warnanya itu. Jadi madu itu bermacam-macam warnanya. Ini menurut ayat ini nggih. Itu muhtalifun alwanuhu, berjenis-jenis, bermacam-macam warnanya. Fihi
Nah, di dalamnya, di dalam minuman itu syifa'un linnas, ada obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sungguh di dalam yang di perkara yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi mereka yang memikirkannya, ya, itu. Nah, jadi itu ayat 68 dan 69 surah An-Nahl. Ini gambar aneka lebah di aneka bunga, ya, aneka lebah di aneka bunga itu. Jadi lebah ini hidup di tempat yang berbeda-beda, menghisap nektar dari bunga yang berbeda-beda. Maka tentu kemudian pertanyaannya adalah, apakah nektar di setiap bunga yang berbeda itu juga berbeda? Itu pertanyaannya. Kalau nektarnya berbeda, nah kemudian apakah menghasilkan madu yang juga berbeda, atau lebah mempunyai mekanisme yang mengolah menjadi madu yang sama? Ini. Jadi dari ayat ini harus diberi pertanyaan kritis yang kemudian mendorong kaum cerdik pandai muslim, khususnya biolog-biolog muslim, untuk melakukan kajian terhadap ayat ini, terhadap lebah dan produksinya, yaitu madu. Jadi pertanyaan sederhana yang bisa dikemukakan adalah, misalkan kita merujuk Surabaya, ya, sedikit banyak kan masih ada hutan, meskipun hutannya juga sudah mulai gimana gitu ya, mungkin tidak cukup untuk lebah memproduksi madu itu. Tapi setidaknya pertanyaan yang relevan adalah, kalau di suatu daerah, di daerah ini ada berapa tempat yang memungkinkan lebah itu tumbuh kembang? Ada berapa jenis spesies lebah? Ya. Nah, kemudian dari spesies lebah itu hidup di bunga yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana madu yang diproduksi? Itu. Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan kritis yang harusnya diberikan pada ayat 69 tadi terkait dengan madu, ya. Nah, ternyata catatan ilmuwan, di muka bumi ini terdapat lebih dari 20.000 spesies lebah. Ya, jadi cukup banyak, ya. Jadi spesiesnya 20.000 gitu. Ya, jadi cukup banyak nih, ya. Nah, jadi sama seperti spesies burung pada saat kita ngaji burung yang lalu, yang saya tampilkan burung-burung di Inggris, burung-burung di Irlandia gitu kan, burung-burung di Eropa, ya. Kenapa kok tidak burung di Indonesia? Ya karena saya nyarinya di Google. Nah, nemunya ya burung di Eropa. Ini juga begitu. Semut lebah nanti juga lebah di Amerika, bukan lebah di Indonesia. Jadi ini artinya apa? Artinya ilmuwan kita, kegiatan ilmuwan kita, ya, belum maksimal, belum mempunyai data yang kemudian dipublikasi terbuka. Itu pesannya. Itu karena pada waktu yang lalu ketika membahas burung kan, ITS sudah mengeluarkan gitu kan,
spesies burung begitu. Iya, tapi begitu kita klik di Google itu nggak keluar begitu loh. Ya, yang keluar adalah yang dari Eropa, dari Amerika gitu. Ya, jadi ini sekaligus refleksi bagi kita begitu loh. Ya. Nah, jadi misalkan ini kan Western ya, North Amerika gitu kan. Ya, lebah-lebah yang ada di Amerika Utara itu. Padahal di kita kan nggak kurang-kurang lebah. Nah, lagi-lagi masalah bagaimana kita mengeksplor lebah-lebah di hutan kita dan kemudian mendata ya, lalu diupload, itu kan masalahnya tuh. Jadi lagi-lagi ini refleksi bagi kita semua bahwa aktivitas ilmiah di kita belum maksimal ya. Nah ini, jadi ini lebah apa aja nih ya. Ya ya, jadi ini lebah dari sisi warna itu ada yang hitam ya, ada yang coklat, ada yang kuning gitu kan, sangat bervariasi. Ini warna lebah itu ya, ini warna lebah. Sedangkan tawon itu umumnya coklat hitam aja kalau tawon, satu warna. Tapi kalau lebah itu warnanya macam-macam ya itu. Nah, jadi ini bee yang biasa diterjemahkan sebagai lebah ya, sebagai lebah. Nah itu. Nah ini anatominya ya, ada 6 kaki, 3 kanan kiri, depan tengah belakang gitu. Kemudian ada antena yang digunakan untuk memberi kode kepada koloni ya. Jadi kalau lebah berada di tempat tertentu kemudian membutuhkan pertolongan, ada tempat yang bisa katakanlah sumber nektarnya itu cukup besar, dia bisa memberi kode, memanggil untuk datang ke situ ya. Matanya itu adalah mata majemuk seperti halnya lalat, yang terdiri dari, kalau lalat ya di satu matanya itu terdiri dari 4.000 lensa begitu ya. Nah kemudian kepala, toraks dan perut, dan di belakang itu ada penyengat, itu penyengat. Nah penyengat untuk lebah ya itu ada pada lebah betina, sengatnya itu berduri, itu kalau lebah. Makanya biasanya setelah nyengat, sengatnya itu nempel ya, maksudnya copot, jadi nempel di yang disengat. Makanya setelah nyengat itu biasanya mati itu, jadi nggak bisa nyengat berkali-kali, itu kalau lebah. Tapi kalau tawon ya jamaah, ternyata tawon itu bukan bahasa Jawa dari lebah. Tawon ya tawon, lebah ya lebah ya itu. Nah kalau tawon itu sengatnya runcing, tidak berduri. Karena itu tawon itu bisa menyengat berkali-kali, karena setelah nyengat itu bisa dicabut, itu tawon ya. Nah jadi ini. Nah kemudian kalau lebah itu ada kantong yang untuk ini yang disebut honey stomach itu ya, untuk menyimpan cairan yang diserap dari bunga-bunga itu. Nah ini ya. Nah itu. Nah lebah itu mempunyai organisasi sebagaimana semut. Bedanya dari semut, lebah itu tidak mempunyai tentara ya, itu tidak mempunyai tentara. Jadi yang ini
jadi komunitas semut dan lebah bedanya, kalau semut itu mempunyai anggota koloni yang tentara, ya, lebah tidak punya. Jadi punya queen, punya pekerja, punya drone. Drone itu jantan, itu jantan yang ya jadi nggak enak ini memang nasibnya lebah, ya, lebah jantan itu. Jadi seperti pengangguran gitu, ya, makan minum dari makanan yang dikumpulkan oleh lebah pekerja, dan lebah pekerja itu betina. Itu tugasnya lebah jantan itu hanya ngawin aja, kawin ratu, ya. Tapi setelah kawin dia mati, itu, ya, itu. Jadi jangan dibayangkan seperti manusia ada jatah 4 poligami gitu, enggak. Lebah itu sekali kawin mati, gitu ya. Nah ini, nah jadi ini, nah ini ya, ini video lebah jantan yang jadi begitu calon ratu itu terbang, ya, masa pembuahan begitu, maka banyak lebah jantan itu mengejar ratu, dan kemudian ada satu yang sukses berhasil mengawini, ya. Setelah kawin dia jatuh mati, wassalam. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, gitu ya. Ini lebah itu, ini cerita lebah, ya, lebah jantan. Nah nih jatuh dia mati, ya, sampai di situ umurnya itu. Nah sementara ratu lebah itu bisa berusia sampai 5 tahun, ya. Nah, begitu bertelur dalam sehari bisa bertelur sampai 2000. Nah, tugas yang bertelur itu hanya ratu, ya, bukan lebah betina secara umum itu. Nah, jadi yang lebah jantan tadi membuahi yang kemudian memberi sperma di situ, ya. Nah, ratu lebahlah yang kemudian katakanlah memberi sperma itu kepada telurnya, sehingga kemudian bisa lahir menetas lebah jantan begitu, ya. Jadi jantan betinanya itu ditentukan oleh ratu, gitu ya. Jadi ratu punya kewenangan ini, ya. Nah ini siklus, jadi siklus lebah, ya, bertelur di rumah yang berbentuk segi 6 itu. Nah, dari telur kemudian jadi larva menjadi pupa, ya. Kalau kemudian menetas menjadi bayi lebah. Nah bayi lebah itu nanti tugasnya adalah membersihkan rumah. Jadi ada tugas yang clear dari komunitas lebah, dan pembagian tugas ini dikerjakan dengan baik, begitu, ya, dikerjakan dengan baik. Nah ini, ya, sampai pada kemudian setelah berusia 3 pekan, gitu ya. Nah lebah itu tugasnya kemudian mencari makan, mencari nektar. Nah itu, nah jadi dari dari bunga-bunga, ya, dari benang sarinya di bunga itu diserap, diseruput, ya, cairan nektarnya, kemudian disimpan di perutnya, ya, dari pagi sampai sore itu. Setelah perutnya penuh, baru kemudian kembali ke sarangnya, nah kemudian ditampung oleh lebah betina yang lain, dipindahkan untuk kemudian diolah, kemudian ditempatkan di rumah mereka yang segi 6 itu, ya. Nah di situ, dan kemudian ada semacam pengeringan, ya, kemudian menjadi madu. Nah ini, jadi prosesnya itu seperti itu, ya.
proses pembuatan lebah. Nah, hadirin, ini data ya. Jadi untuk menghasilkan 1 kilogram madu ya, itu nektar diambil dari sekitar 1 juta bunga oleh 50.000 lebah ya. Ini jadi kalau kita paham ini begitu ya, jadi ya kita harus benar-benar bersyukur begitu ya, kita bisa mendapatkan madu, berarti kita masih mempunyai wilayah yang di situ madu lebahnya cukup banyak, bunganya pun juga banyak gitu ya. Karena kita tahu bahwa lebah madu ini kan ukurannya cukup kecil itu ya, panjangnya sekitar 1 cm lah begitu ya, 1 cm. Nah, kemudian bagian belakangnya perut itu. Jadi berapa sih sebenarnya yang bisa dibawa oleh, berapa nektar sebenarnya yang bisa dibawa oleh seekor lebah, kan gitu ya. Maka kemudian kita datang ke suatu tempat dapat 1 kilogram madu, itu kan kita sekali ambil. Padahal lebahnya untuk mengumpulkan itu ada 50.000 lebah yang masing-masing itu telah mendatangi, masing-masing lebahnya sudah mendatangi sekitar 20 bunga, sehingga totalnya 1 juta bunga gitu loh ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa itu. Sehingga kalau kita tahu ini, kemudian kita menjadi jauh lebih bersyukur, tidak lagi katakanlah gampang membuang madu begitu ya. Itu. Jadi itu bagaimana Allah memberi rezeki kepada kita ya, dengan rezeki madu, dan dalam proses itu sudah melibatkan 50.000 ya. Itu. Nah, memang koloni lebah itu berisi sekitar 50 hingga 80.000 lebah. Jadi dalam satu rumah lebah itu tinggal sekitar 80.000 lebah. Dan dari 80.000 lebah itu, lebah jantannya hanya sekitar 5-6.000 ya. Jadi nggak banyak-banyak. Nah ini kandungan khasiat lebah ya, bisa untuk menolak racun ya. Jadi bagi yang ingin diet menurunkan berat badan itu juga bisa dengan madu di sini ya. Nah, itu juga kesehatan kulit, juga yang alergi ya, itu bisa mengkonsumsi madu. Itu yang disebut syifaul linnas, obat bagi manusia ya. Nah, ini aneka lebah ya, ini aneka lebah begitu. Nah, jadi ini ya, ini aneka lebah ya. Ini lebah yang sedang membersihkan mulut ya, untuk menyerap itu. Jadi dia mau bekerja lagi, mau mengumpulkan madu lagi, bersihkan dulu begitu ya. Nah ini ketika mentransfer nektar tadi ke rumah lebah yang heksagon itu ya. Nah ini yang berterbangan dari dan ke rumah ya, ke sarang para lebah ya, dari sarang ke bunga, dari bunga ke sarang kembali, mengumpulkan hasil kerja mereka seharian itu nektar ya, kemudian diproses. Nah hadirin, yang lebah itu secara umum ya, yang dimaksud An-Nahl tadi itu ada 3. Satu, bee yang biasa kita pahami sebagai lemah, kemudian wasp dan hornet itu adalah tawon ya.
wasp dan hornet, di antara yang disebut tawon itu tawon endas. Ya. Dulu ketika kita kecil, tawon endas itu kan sangat kita takuti. Ya, nggak ada kita tuh yang berani-berani deket dengan sarang tawon endas begitu. Sebab begitu dientup oleh tawon endas itu biasanya kemudian sak kampung tahu. Karena kepala kita menjadi bendol gitu. Beda kalau dientup dengan oleh tawon yang kecil. Tapi kalau jadi kalau dalam bahasa Jawa lebah itu tawon. Sedangkan wasp dan hornet itu tawon yang biasanya kemudian diidentifikasi dengan tawon endas itu. Ya, yang ukurannya jauh lebih besar. Itu ya. Jadi secara umum dalam bahasa Inggris anahl itu ada 3, bee, wasp, dan hornet. Nah ini perbedaannya. Kalau bee itu hanya sekitar 1,5 cm, kalau yang wasp tadi itu 2 cm. Ya, kalau tawon itu cenderung gemuk, kalau tawon itu ramping, ya ramping. Nah ini, nah kalau tawon itu kuning hitam, tapi kalau lebah itu bisa berwarna-warni, ya. Nah kemudian kalau lebah itu makannya nektar, polen. Nah tapi kalau tawon itu bisa makan serangga, bisa makan lebah. Jadi lebah dimakan oleh tawon selain nektar itu. Nah ini perbedaannya, ya. Jadi ini perbedaannya begitu, ya. Nah tawon tadi sengatnya itu runcing, halus, sedangkan lebah itu berduri. Makanya begitu ngentup nyengat itu lengket, nggak bisa diambil. Makanya begitu selesai ngentup mati. Itu kalau lebah, ya. Nah ini, jadi itu perbedaannya. Kemudian perbedaan lagi kalau lebah itu berbulu, ya, berbulu. Sedangkan tawon baik wasp maupun hornet itu cenderung halus badannya itu, ya, tanpa bulu. Kalaupun ada sangat sedikit. Sedangkan lebah itu cukup banyak bulunya. Nah ini dari sisi bulu, perbedaan antara tawon dan lebah, ya. Sedangkan ukurannya, nah ini, ya, kalau lebah tadi itu sekitar 1,5 mili lebah, tapi kalau hornet, ya, bisa bahkan sampai 4 cm. Lebah Asia yang di Jepang itu, tawon Asia itu bisa 4 cm. Itu, ya, sangat besar. Nah ini, dan itu sangat ditakuti oleh manusia karena kalau ngentup, wah itu bisa cukup serius dampaknya, ya. Nah ini dari sisi ukuran. Nah ini yang seperti ini lebah tawon biasanya, ya, sarangnya itu begini kalau tawon itu. Nah ini lebah begitu nyengat mati, ya, mati. Nah, itu, ya, rest in peace begitu. Nah ini ketika lebah mengumpulkan nektar, ya, di sarang mereka, itu proses untuk menjadi madu, ya. Nah ini sebagai rangkuman, ya, sarang lebah itu terbuat dari lilin, sedangkan tawon serat lelulosa, ya, dan air liur mereka. Kemudian kalau bentuknya heksagonal, kalau rumah tawon itu lebih variatif, tidak selalu heksagonal, tapi kalau lebah itu pasti heksagonal, ya. Nah ukuran rumahnya itu lebih kecil karena memang tawon itu cenderung tidak membuat koloni, sedangkan lebah, ya, satu rumah, satu sarang lebah itu akan terisi sekitar 50 sampai 80 ribu. 50.000 sampai 80.000 lebah. Makanya rumahnya cenderung besar. Itu memproduksi madu, ya. Lokasinya biasanya di rongga pohon, di dalam rongga pohon.
baik yang rongga pohon asli maupun yang dibuatkan oleh manusia. Tapi kalau tawon itu pada puncak pohon di gunung tadi itu ya, jadi ini tawon di loteng rumah. Di loteng rumah kita ya kadang-kadang ada itu. Tapi ada apa namanya ya, tawon yang kecil-kecil tuh yang namanya anceng-anceng atau apa itu ya, tawonnya kecil itu. Nah itu biasanya di rumah-rumah. Tapi kalau ngentup ya lumayan juga itu ya. Nah kemudian koloni dalam jumlah besar, nah, tidak untuk tawon. Nah lebah itu berkerumun karena tadi koloni tadi itu ya, sedangkan tawon itu cenderung individual. Itu perbedaannya. Nah ini koloni ya, koloni ini. Jadi lebah itu ada dalam jumlah yang besar, puluhan ribu. Nah ini ya. Nah ini tawon ya, yang rumahnya kayak gini nih ya, yang kita coba kita ingat-ingat yang kanan atas itu. Ini kan rumah kalau dulu namanya kan tawon das gitu ya, tawon das itu kan seperti ini. Yang paper waves itu kan biasanya di pojok-pojok rumah gitu ya, di pojok-pojok rumah atau di atap itu kita biasa nemukan, atau bahkan kadang-kadang di dipan-dipan kita ya, ini ya, itu yang kiri atas itu ya. Nah kalau yang kiri bawah itu di loteng ya, di loteng kita itu biasa kita, ini ganas, ini yellow jacket itu ganas, tawon jaket kuning itu ya. Nah ini, jadi ini gambaran tawon-tawon kita ya, ini lebih lengkapnya lagi ya itu ya. Nah itu European hornet lagi-lagi ya, yang kiri bawah itu. Ini ya, jadi rumah-rumah dari tawon itu bentuknya seperti ini ya, lebih variatif itu. Sedangkan kalau lebah itu di dalam rongga kayu bentuknya segi 6 di dalamnya gitu ya. Nah itu, nah ini lagi ini ya, yang lebah itu. Jadi lebah yang sebelah kiri ya. Nah tawon yang sebelah kanan itu juga apa, segi 6, tetapi bedanya itu tidak dikerumuni oleh jumlah tawon yang banyak, karena memang tawon itu cenderung tidak berkoloni ya. Sedangkan lebah itu kumpul sampai puluhan ribu, 50 hingga 80 ribu ya. Nah ini ya. Nah kemudian kalau tawon yang hampir bisa dipastikan itu adalah warnanya, warna perutnya kuning hitam ya, itu tawon. Sedangkan lebah itu cukup bervariasi ya, bervariasi dari sisi warnanya itu, dari sisi ukuran juga lebih kecil. Nah ini tawon yang menyerang lebah, kita perhatikan jamaah ya. Ini ada tawon. Nah ini diambil kan, ini lebahnya ya, diambil ini. Nah ini coba, ini ada tawon datang dan kemudian mengambil. Nah ini ada yang diambil, digigit itu ya, kemudian dimakan. Jadi tawon juga memakan lebah, tapi lebah tidak. Lebah hanya nah ini tawon yang kemudian dipotong badannya ini ya, perutnya dipotong, ini tinggal dada dan kepala ini kan. Ini jadi betapa ganasnya tawon itu, hornet dan wasp itu ya. Jadi lebah bisa dimakan. Nah ini ya. Tapi kalau lebah itu hanya mengambil dari bunga, polen dan nektar. Nah ini bedanya ya. Nah tapi ketika tawon marah ya, lebah marah bisa mengeroyok tawon datang dalam jumlah banyak. Nah dia kemudian cara membunuh lebah itu ya, lebah membunuh tawon itu adalah dengan mengepakkan sayapnya. Dengan kepakkan sayapnya itu kemudian temperatur di sekitarnya itu menjadi naik ya, bukan dengan cara menggigit, tapi dengan mengerumuni, mengepakkan sayapnya, temperatur naik sehingga mencapai sekitar 40 derajat Celcius.
maka tawon itu akan mati kepanasan, bukan mati karena digigit. Jadi ada pola penyerangan dari lebah ya, yang dengan cara menaikkan temperatur. Nah itu, jadi mengerumun dengan jumlah banyak sehingga tawon tidak bisa kemana-mana, jadi tersekap dalam ruang dengan temperatur panas, yang karena itu kemudian tawonnya itu mati. Nah ini hadirin teknik apa itu. Jadi ini teknik yang diajarkan oleh apa namanya lebah Asia ya, lebah Asia yang dari Jepang. Nah kemudian manusia mencoba meniru ya, membuat robot tawon ini ya. Ini sayapnya saja dulu, baru sayapnya ini juga begitu, ini sudah mulai diputar-putar ya, bisa muter ya. Nah kemudian ini sudah mulai ngangkat-ngangkat dikit ya, dan ini mulai ngangkat cukup tinggi ya hadirin gitu. Nah kalau kita ingat dari ngaji yang terdahulu ketika kita membahas lalat, di situ disebutkan bahwa yang mereka jadikan Tuhan itu tidak mungkin bisa membuat lalat, bahkan seandainya mereka berkumpul sekalipun ya. Untuk lalat ada statement seperti itu ayatnya. Jadi manusia yang didewa-dewakan, dituhankan sebagai orang hebat gitu ya, manusia modern menuhankan bisa macam-macam, termasuk orang-orang hebat, orang-orang pinter, tapi oleh Allah di dalam Al-Quran dinas bahwa mereka tidak mungkin membuat lalat, bahkan seandainya mereka berkumpul sekalipun gitu ya. Nah jadi yaitu ini salah satu apa namanya, ketika saya mencari info tentang lalat, saya tidak mendapatkan robot lalat tapi ketika saya dapat cari info lebah, saya dapat robot lebah yang sudah mulai ditiru ya, dimodifikasi. Nah itulah hadirin ya, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang berpikir ya. Jadi alam sudah menyediakan madu untuk kita. Tadi datanya menyebutkan untuk mendapatkan 1 kilogram madu itu ternyata harus dikumpulkan oleh sekitar 50.000 lebah dari 1 juta bunga. Hadirin ya, itu artinya alam ya, Allah sudah menyediakan bagi kita alam sedemikian rupa sehingga kemudian kita bisa mengkonsumsi madu. Dari madu itu ada khasiat-khasiat, maka tidak patutlah bagi kita untuk tidak bersyukur gitu loh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.